Ini gue tantang aja. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo. Video ini gue sedih sih terus. Sedihnya kenapa? Segitunya gitu ya. Kita nih, anak-anak muda yang mencoba untuk kasih masukan ke pemerintah, segitunya merasa terintimidasi, tau gak sih lo? Bersyukur kita punya orang yang tipenya kayak Bima. Selain kita tahu kalau nyalinya dia itu udah dewa banget. Otaknya tuh pinter banget, pemikirannya tuh brilian. Dan saat ini gue bersyukur bahwa dia nggak di sini. Kebayang nggak lo kalau dia di sini? Masalahnya yang kayak Bima itu nggak banyak banget. Bukannya gue bilang gak banyak dari sisi pemikiran ya. Orang yang pinter, brilian, dan benar-benar cinta banget sama negaranya itu tuh banyak banget. Lo bisa lihat tuh orang-orang yang pada demo untuk menyuarakan hati rakyat yang di depannya MPR, DPR itu. Cuman gak semua orang bisa minta perlindungan dari negara lain. Mahfud MD marah, ada yang minta ijazah dan rekening Bima. Saya imbau ke siapapun. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD marah, ada yang minta ijazah dan rekening Bima usai kritik pembangunan di Lampung. Pihaknya mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan intimidasi, terutama terhadap orang tua Bima. Hal itu disampaikannya dalam konversi pers yang dilihat di kanal YouTube Kompas TV, Selasa, 18 April 2023. Untuk orang tuanya Bima, saya mengimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, tegas Mahfud MD. Karena ini tidak ada hubungan dengan Bima, tambahnya. Menko Polhukam itu juga marah terkait adanya dugaan penekanan dan pengancaman terhadap orang tua Bima di Lampung. Bima itu subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, ijazah, tempat tinggalnya. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi, tegas Mahfud MD. Soal kasus Bima ini, pihaknya meminta agar dipisah antara subjek hukumnya dengan orang tua dan keluarga yang bersangkutan. Mahfud MD turun tangan. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD ikut turun tangan tanggapi soal kasus Bima kritik Lampung hingga diduga mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum. Menko Polhukam itu menegaskan tak boleh diam bila aparat ikut-ikutan dalam kasus ini, apalagi terkait adanya dugaan intervensi terhadap orang tua Bima yang ada di Lampung beberapa hari lalu. Kasus Bima kritik pembangunan Lampung ini mendapat atensi publik yang besar, termasuk pejabat sekelas Menko Polhukam Mahfud MD. Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan, kata Mahfud MD. Dikutip dari kanal YouTube R66 Newlytics Senin 17 April 2023. Menko Polhukam itu juga berencana akan mendalami kasus ini dan menolak tindakan aparat penegak hukum bila benar terlibat melakukan intervensi terhadap Bima. Saya hari Senin bisa melakukan pendalaman, kata Mahfud. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu, tegasnya. Hotman Paris siap bantu. Sementara pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan siap membantu Bima terkait permasalahan yang dihadapi warga Lampung itu bila dibutuhkan. Halo Bima anak Lampung, banyak benar orang DM dan WA saya. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? DM saya. Terangin kasusmu, ucap Hotman dikutip dari Instagramnya. DM saya kalau ada masalah, jangan takut. Hidup hanya sekali, nyali tambahnya. Sementara publik khususnya di media sosial ramai-ramai mendukung Bima atas kasus yang dihadapinya saat ini. Orang tua Bima di Lampung diduga mendapat intervensi dari pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah setempat. Publik kemudian ramai-ramai mendorong agar KPK bergerak memeriksa para pejabat di Lampung karena dinilai lambatnya pembangunan di provinsi tersebut. Bima curiga menyengatnya aroma korupsi di Lampung. Diketahui laporan pengacara Ginda Ansori ke Polda terkait konten Bima kritik pembangunan di Lampung dengan sebutan Dajjal akhirnya dihentikan. Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Praptomo, menyampaikan telah dilakukan gelar perkara dan hasilnya perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Jadi, atas dasar tersebut,
Perkara ini kami hentikan penyelidikannya, ujar Arif. Dikutip dari kanal YouTube Tribun Sumsel, Selasa 18 April 2023. Namun kini, giliran TikToker bernama Bima Yudo Saputro itu mendesak KPK untuk segera memeriksa pejabat di Lampung karena curiga adanya tindakan korupsi di sana. Pemerintah pusat juga, KPK terutama harus mengecek pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Lampung. Gue mau KPK cek sekarang juga, kata Bima, dikutip dari kanal YouTube Kumparan pada Selasa. Kayak gue curiga banget gitu, gue nggak yakin dana dari pemerintah ini digunakan seadil-adilnya untuk masyarakat. Gue pengen hal itu sih, tambahnya. Menurutnya, perlu tindak lanjut dari pemerintah pusat mengecek para pejabat di Lampung yang diduga korupsi melakukan tindak pidana ini. Harus ditindaklanjuti, harus ada tindakan dari pemerintah pusat itu sendiri, bukan cuma dari pemerintah daerah ini. Gue mau harus dicek ini, ucap Bima. Tak khawatir punya banyak backup. Anak muda asal Lampung itu juga mengaku tak khawatir menghadapi pejabat pemerintah provinsi asalnya dalam menyuarakan kritikan, karena saat ini punya banyak backup. Gue kayak ya, backup gue banyak gitu kan, gue nggak perlu khawatir, bahkan sudah didengar dari pihak istana, ungkap Bima. Gue nggak usah yang kayak nangis terus kayak bingung nggak sih, tambahnya. Terlebih saat ini, Bima ditawari konsultasi hukum langsung oleh pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Gue nggak takut sih sekarang, gue kayak merasa ada banyak backup gitu. Hotman Paris juga bilang kayak ya udah hubungi aja gitu, kata Bima. Belum gue hubungi ya Bang Hotman, cuma kayak ya udah nyantai aja, ini kasus apaan sih, easy ini mah, tambahnya. Alasan kenapa Bima pakai kata Dajjal cukup cerdas, ternyata ini alasan Bima pakai kata Dajjal saat kritik lambatnya pembangunan di Lampung. Diketahui, TikToker bernama Bima Yudo Saputro asal Lampung yang kini menjalani studi di Australia, viral usai mengkritik provinsinya. Dalam video bertajuk alasan kenapa Lampung gak maju-maju itu, Bima sempat menyebut kata Dajjal. Gue Bima, gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal, ucapnya dalam video yang diunggah di akun TikTok @aubimakribon beberapa waktu lalu. Saat ditanya kenapa menggunakan kata Dajjal dalam video itu, Bima mengungkapkan sengaja agar pesan yang disampaikan bisa sampai ke para pejabat di Lampung. Gue sendiri memang sengaja menggunakan kata Dajjal itu khusus konotasiin untuk provinsi daerah gua di Lampung. Pemerintahnya ya bukan sukunya, kata Bima. Dikutip dari kanal YouTube Kumparan, Selasa 18 April 2023. Menurutnya, bila menggunakan bahasa yang halus, kemungkinan pesan tersebut sampai ke pejabat sangat sulit. Kalau misal kata-kata itu tidak digunakan, gua pakai bahasa yang halus, nggak akan sampai ke kuping gubernur sama wakil gubernur itu, ungkap Bima.